Setiap pujian dan penyembahan yang kita naikkan pagi hari ini sampai seluruh surga mencari tempat yang mati akan tempat ini. Oh haleluya, haleluya.
sepinggang atau sepundak, tapi bahwa kami masuk ke kedalaman Tuhan, di tempat di mana Engkau berada. Mari Tuhan. Kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam baik-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari saya ajak semua bangkit berdiri. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata
dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan
kekudusanmu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah dalam hidupku. Di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Yesus, Yesus, Kau yang kami muliakan, Kau yang kami agungkan. Ya rabadaba sakaralaba ya rabase. Di atasnya ku bawa hidup, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atas, sujud di atasmu, di atas
ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kesembuhan terjadi, pemulihan keajaiban terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan buat hadirat. Dan biar terus roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan pagi hari ini. Kau yang terus bicara, Kau yang terus bergerak, Kau yang terus bawa kami, dekap kami Tuhan, lebih. Dan mari Tuhan, Kau yang bicara dalam hidup kami. Mari urapi setiap kami Tuhan. Urapi kami anak-anak-Mu ini. Biar hati kami, hidup kami itu jadi tanah yang gembur dan subur Tuhan. Sehingga apapun yang mau Engkau tabur dalam hidup kami itu tidak ada yang mandul, tidak ada yang mati, tidak ada yang terbuang sia-sia. Tapi semuanya berbuah sangat lebat, sangat amat lebat Tuhan. Mari bicara Tuhan.
Dan mari urapi hambamu Pak Markus yang akan sampaikan firman. Urapi juga hambamu Ibu Lia yang akan sampaikan. Kau yang pegang kendali dan yang ilahi turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Jadilah yang kau kehendaki dalam hidup kami. Di bumi seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan hari ini? Siapa yang menikmati hadirat Tuhan hari ini? Bapak Ibu, kami di setiap doa hari Jumat, jadi 2 minggu berturut-turut kemarin, setiap Jumat kami mengalami hal yang ajaib bersama Tuhan. Jadi Jumat 2 minggu yang lalu, itu benar-benar Tuhan take over. Jadi yang biasanya kami hanya doa, nyembah, yang biasanya hanya praise worship, terus kami lanjut latihan. Tapi hari itu 2 minggu yang lalu, Tuhan take over dan kami tidak bisa berhenti nyembah Tuhan 1,5 jam. Dan banyak kesaksian, banyak yang mendapat penglihatan, pernyataan Tuhan. 90% lah dari yang hadir waktu itu mendapat penglihatan dan dibawa Tuhan tenggelam dalam kemuliaannya dan nikmati Tuhan sungguh-sungguh. Tidak berhenti sampai situ. Jumat kemarin juga kami ngalami hal yang ajaib. Mulai penyembahan, di situ Tuhan bawa beberapa orang itu masuk ke padang rumput yang hijau. Ada yang ngalami, bahkan jemaat yang baru datang, tidak cuma pelayan, ada jemaat yang baru datang ngalami, kok ya tiba-tiba dia didudukkan Tuhan di rumput yang tebal, yang empuk. Dan Tuhan bilang, tenang nak, meskipun dunia tidak bisa ditebak tahun-tahun ini, 2022 adalah tahun yang gelap, tapi engkau aman bersamaku, berbaring aja, istirahatlah, engkau aman bersamaku. Dan ada yang mendapat juga Tuhan memeteraikan setiap kita. Tuhan memberikan cap di dahi kita, milik Tuhan Yesus. Dan kalau kita adalah milik Tuhan Yesus, kita tidak terpengaruh dengan kondisi dunia apapun juga. Amin. Karena Tuhan sudah memberi tanda di dahi kita. Bukan tanda dari yang lain, bukan tanda dari mark of the beast, bukan. Tapi tanda dari Tuhan bahwa kita ini miliknya. Dan kita percaya kita pasti akan diluputkan dari semua mara bahaya, kecelakaan, rancangan si jahat apapun. Kalau kita ada di dalam Tuhan dan kita menjadi miliknya. Amin. Oleh karena itu tadi kami waktu memulai ibadah hari ini kita doa. Mari kita setiap kita yang datang hari ini. Setiap jemaat yang datang, setiap kita tidak ada yang terkecuali. Kita juga hari ini harus pulang dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sepakat? Kita mengingini itu, kita harus merindukan, sungguh-sungguh kita mengingini itu. Kalau kita baca di Alkitab, wanita yang pendarahan 12 tahun. Dari minggu ke minggu, setiap Sabat dia datang ke bait suci. Kalau setiap minggu, 1 tahun ada 52 minggu ya. Dan selama 12 tahun dia datang ke bait suci. Dia merindukan pertolongan jamahan Tuhan, tapi dia tidak mengalami apa-apa. Tapi begitu dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, pada saat itu juga 12 tahun doanya, pergumulannya terjawab dan dia sembuh. Jadi datang ke gereja tiap minggu tidak akan mengubahkan Bapak Ibu Saudara. Mungkin datang persekutuan hamba Tuhan sehebat apapun, tidak akan mengubahkan Bapak Ibu Saudara kalau Bapak Ibu Saudara tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi hanya satu sentuhan kemuliaan itu, satu sentuhan tangan Tuhan, itu yang akan mengubahkan hidup kita. Pergumulan apapun yang kita bawa, beban doa apapun, kerinduan hati kita, destiny kita,
itu akan semakin clear saat kita mengalami perjumpaan pribadi dan kita ada dalam kemuliaan Tuhan. Hari ini saya akan melanjutkan tentang glory of God. Nanti juga istri saya akan sharing tentang ini. Dan kami sungguh-sungguh bawa doa kita semua mengalami glory of God. Saya teringat waktu itu pertama kali saya bertobat SMP kelas 2 tahun 90-an lah. Kami mengalami masa-masa kegerakan rohani yang ajaib. Waktu itu banyak KKR, banyak seminar diadakan di kota-kota. Dan saya ngalami datang KKR ini itu didoakan tumbang dan ngalami Tuhan dan ajaib. Saya waktu itu ingat saya ke Semarang naik bis. Terus kami ikut KKR-nya Reinhard Bonnke. Dan kami melihat ribuan jiwa dituai waktu itu. Waktu altar call diberikan, ribuan jiwa maju ke depan dan minta didoakan. Kita merindukan masa-masa seperti itu. Dan generasi sekarang kita sudah jarang melihatnya. Apakah kemuliaan Tuhan sudah undur, sudah habis? Enggak. Tapi kita percaya Tuhan akan bergerak dengan cara yang berbeda. Tapi pasti lebih ajaib. Kegerakan Tuhan yang fresh, yang baru, yang disebutkan hujan awal dan hujan akhir itu. Dan maukah kita jadi bagian di dalamnya? Saya mendapatkan untuk minggu ini kita belajar tentang from glory to glory. Kalau kita melihat ke belakang, waktu itu Tuhan bergerak, setiap zaman itu beda. Waktu itu zaman dari Katolik ke Protestan, Tuhan memberikan visi kepada Luther King. Bahwa keselamatan itu adalah sepenuhnya dari iman dan bukan dari perbuatan baik kita. Dan itu kegerakan Protestan yang ajaib, yang mengubahkan sejarah gereja waktu itu. Setelah Protestan berjalan sekian lama, Tuhan bangkitkan lagi kegerakan baru, kegerakan Pantekosta. Pantekosta di mana orang dijamah Tuhan nangis-nangis, mereka ditemplak oleh Roh Kudus. Dan itu pun kegerakan Tuhan yang ajaib lagi. Setelah Pantekosta berjalan sekian lama, Tuhan bangkitkan lagi satu kegerakan, yaitu karismatik. Yang dimulai di Azusa Street. Kegerakan karismatik ditandai dengan bahasa lidah, rebah dalam roh dan lain-lain. Dan kita mungkin adalah buah dari kegerakan itu. Tapi anehnya bagi orang Kristen, setiap kali Tuhan membangkitkan satu kegerakan, orang-orang dari zaman yang sebelumnya pasti menganiaya kegerakan yang berikutnya. Jadi Protestan akan bilang ke Pantekosta, ngapain sih nangis-nangis di ibadah? Ngapain sih kalau muji Tuhan mesti lompat-lompat tepuk tangan? Ngapain? Jangan-jangan sesat. Selalu gitu. Pantekosta beralih ke karismatik ya gitu. Apa itu bahasa roh? Apa itu tumbang dalam roh? Justru baru-baru ini kami mengalami di kegerakan doa kota ya gitu. Karena ini kegerakan kota dan yang ikut kan dari berbagai denominasi ya. Harusnya okumene dan harusnya saling menghargai panggilan masing-masing. Tapi ada aja orang yang berkata, "Mbok nganu, tolong kalau yang siapapun yang doa, siapapun yang mimpin praise worship, jangan pakai bahasa roh. Karena tidak semua bisa menerima." Dan demi persatuan akhirnya dilarang bahasa roh. Dan khusus minggu tertentu dibolehkan. Tapi kan aneh. Karena dari setiap zaman ke zaman Tuhan bergerak dengan cara yang berbeda. Dan kegerakan Tuhan itu selalu fresh. Nah kalau kita tidak mengikuti dan kita hanya berdiam, yang saya sebut dinamakan di past glory. Glory yang sudah lampau, kemuliaan yang sudah lampau. Kita ketinggalan dengan kegerakan Tuhan. Hari-hari siapkan diri kita, apapun yang Tuhan mau kerjakan, pastikan kau ada di dalamnya. Dan kita fleksibel, kemanapun Tuhan bergerak, di situ kita ada. Jangan tinggal di past glory, glory yang sudah lampau. Dan satu lagi kesalahan kita adalah kita punya ekspektasi tertentu tentang kemuliaan Tuhan.
Wah, kalau enggak sampai hujan debu emas nih, berarti kemuliaan Tuhan belum turun. Oh, enggak. Saya minggu-minggu kemarin juga berharap seperti itu. Tapi kita harus tahu kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Dan Tuhan yang menyatakan kemuliaannya dengan cara yang berbeda. Mungkin di Palembang Tuhan menurunkan hujan emas, diamond dan lain-lain. Terus juga di Cirebon Tuhan menurunkan minyak urapan. Dan mungkin kita ekspektasinya juga seperti itu. Kok Tuhan belum kasih ya? Minyak urapan kok belum turun ya? Kok debu emas belum turun? Tapi kita tidak boleh membatasi Tuhan. Dan kadang ekspektasi kita ini yang mengganggu. Biarkan Tuhan bergerak dengan caranya sendiri dan menyatakan kemuliaannya dengan cara Tuhan sendiri. Kita akan baca satu ayat di 2 Korintus. Next. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sekali lagi kita baca, 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, di situ diceritakan tentang Musa. Musa yang lagi turun dari Gunung Sinai. Jadi Tuhan panggil Musa naik ke Gunung Sinai dan Tuhan memberikan 10 perintah dan juga semua aturan dalam tabernakel Musa. Tapi karena 40 hari Musa tidak turun-turun, bangsa Israel yang di kaki gunung mulai gelisah. Jangan-jangan Musa mati. Kan Musa naik sama Yosua. Jangan-jangan mereka mati dan kita ditinggal di sini sendirian di padang gurun. Lalu mereka bilang sama Harun, yuk kita bikin dewa yang bisa kita sembah, yang kelihatan mata. Yaitu mereka membuat anak lembu emas. Dan itu membangkitkan murka Tuhan. Setelah 40 hari Musa ada di atas gunung dan Musa turun dengan membawa 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Musa melihat bangsa Israel sudah kacau. Mereka menyembah patung tuangan itu dan mereka sudah melupakan Tuhan. Dalam kemarahannya Musa melempar 2 loh batu itu dan pecah jadi 2. Dan di kisah di Keluaran disebutkan Musa harus kembali naik ke Gunung Sinai dan memintakan ampun atas bangsa Israel. Nah, di sini saya menemukan hal yang ajaib. Musa waktu pertama kali dipanggil naik ke Gunung Sinai, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Sama seperti Tuhan Yesus. Nah, begitu Musa turun dan melihat bangsa Israel sudah uraan, mereka sudah melupakan Tuhan dan mereka berzina dengan Allah lain. Musa harus naik lagi dan puasa lagi. Jadi belum makan nih, turun marah, 2 loh batu dibanting. Terus Musa harus naik lagi minta pendamaian atas bangsa Israel dan puasa lagi 40 hari. Jadi total puasa Musa adalah 80 hari 80 malam. Itu harus ditambahkan di list kita ya. Kalau ada puasa Daniel, puasa Esther, puasa Tuhan Yesus 40 hari, sekarang puasa Musa 80 hari. Siapa yang mau mencoba silakan. Tapi saya percaya kalau Musa dalam tubuh jasmani yang lemah ini, dia harus berpuasa 80 hari 80 malam tanpa makan minum loh, Alkitab mencatat. Dia pasti mati. Tapi justru di atas gunung itu Tuhan menunjukkan pada Musa kemuliaannya. Dan Musa berhadapan dengan kemuliaan Tuhan. Dan itu yang membuat semua hukum alam, semua hukum dunia ini tidak lagi berlaku. Apa yang dari roh itu mengalahkan yang daging. Bahkan Alkitab mencatat, ayat sebelum ayat ini menuliskan waktu Musa turun dari Gunung Sinai, yang kedua kalinya membawa 2 loh batu yang baru. Kulit wajahnya bersinar, sampai bangsa Israel melihat dia silau. Nah, kalau kira-kira wajah bersinar sampai silau itu berapa watt kira-kira? Pasti silau banget. Dan Alkitab mencatat bahwa Musa harus menutupi mukanya saat dia berhadapan dengan bangsa Israel. Dan kita sampai ke ayat 2 Korintus 3 ayat 18.
Dan kita ini loh orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus. Kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Kita ini harus memancarkan kemuliaan Tuhan dari hidup kita. Kita harus reflect His glory, memancarkan kemuliaannya. Dan kalau bangsa Israel waktu itu meskipun mereka mengalami kemuliaan Tuhan yang ajaib, sepanjang perjalanan mereka keluar dari Mesir, mereka jalan ke Kanaan, mereka melihat mujizat Tuhan yang ajaib. Laut Merah dibelah, 10 tulah, terus juga batu mengeluarkan air dan lain-lain. Pikiran dan hati mereka berselubungkan dan mereka tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan yang sebenarnya. Tapi kita yang di dalam Tuhan, selubung itu sudah diangkat dan kita bisa melihat, kita bisa mengecap, kita bisa mengalami kemuliaan Tuhan itu. Dan kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari. Tidak cuma di gereja, tapi dimanapun kita ada, di sekolah, di pekerjaan, dimanapun. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Saat kita bertemu dengan kemuliaan Tuhan, kita akan terus diubahkan. Menjadi seperti apa? Menjadi seperti apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Destiny kita itu loh. Itu akan kembali, Tuhan akan kembalikan kita ke destiny kita. Dan kita akan diubahkan semakin serupa menjadi seperti Tuhan, seperti Kristus. Terus kalimat terakhir, dalam kemuliaan yang makin besar, itu adalah from glory to glory. Jangan kita puas dengan kalau waktu-waktu lalu kita sudah mengalami Tuhan dengan ajaib. Kita mungkin sudah pergi ke bangsa-bangsa membawa Injil. Dan kita sudah melakukan ini itu, dan kita melihat Tuhan bekerja dengan ajaib. Jangan puas dengan itu. Tapi firman-Nya berkata, kita harus terus beralih dari glory to glory, dari kemuliaan satu pada kemuliaan berikutnya. Dan firman hari ini adalah tentang itu, from glory to glory. Next. Ini adalah beberapa contoh tokoh di dalam Alkitab yang berhadapan dengan kemuliaan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara membaca di Yesaya 6 mulai ayat 1. Bisa ditampilkan ya, Yesaya 6 mulai ayat 1. Saya akan bacakan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat 2. 6 ayat 2. Yesaya 6 ayat 2. Para serafim berdiri di sebelah atasnya dan masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Bayangkan kalau di ibadah kita, kemuliaan Tuhan memenuhi baitnya. Kalau ujung jumbai jubahnya hadir di tempat ini, seperti apakah ibadah kita? Saya yakin tidak akan biasa. Bahkan disebutkan para serafim. Serafim itu malaikat tingkat tinggi. Mereka yang senantiasa ada di dekat di tahta Bapa. Mereka pun tidak tahan melihat kemuliaan Tuhan. 2 sayapnya menutupi muka, menutupi mata mereka. 2 sayap menutupi kaki. Dan 2 sayap untuk terbang. Mereka pun tidak tahan dengan kemuliaan Tuhan. Bayangkan apa jadinya saat kemuliaan Tuhan hadir di setiap ibadah kita. Next, ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Next. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Ada kemuliaan Tuhan, pasti ada manifestasi hadirat Tuhan. Bisa asap, awan, debu emas, apapun. Itu adalah manifestasi, salah satunya. Next.
Lalu kata Yesaya ini nabi Bapak Ibu, dia adalah nabi besar. Tapi saat dia berhadapan dengan kemuliaan Tuhan, Yesaya mau tidak mau berkata, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Saat manusia harus berhadapan dengan kemuliaan Tuhan, mau tidak mau dia harus mengakui betapa kecilnya dia dan betapa besarnya Tuhan. Di dalam kemuliaan kita harus mengakui bahwa kita tidak bisa apa-apa kalau bukan karena Tuhan. Kita harus mengakui kalau kita ini hanya ciptaan dan Dia adalah Sang Pencipta. Kita harus mengakui segala kelemahan kita. Tidak bisa kita telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Mungkin pengalaman kita, mungkin kepandaian kita, kemampuan kita itu tidak cukup, tidak bisa. Saat kita berhadapan dengan Tuhan, mau tidak mau kita ini adalah orang yang lemah. Dan Dia adalah segalanya. Kalau Yesaya pun waktu berjumpa dengan kemuliaan Tuhan, dia menyadari kelemahannya, kekurangannya. Bagaimana dengan kita? Makanya waktu Tuhan beri tema ini, pertama kali yang saya ditemplak bahwa Tuhan aku tidak mampu. Tuhan aku ini orang yang minder. Aku mungkin orang yang tumbuh dengan kasih sayang yang mungkin kurang. Dan di dalam kemuliaan Tuhan, apakah engkau mengizinkan Tuhan mengoreksi hidupmu? Loh, itu baik loh Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau hari-hari ini dikoreksi Tuhan, ayo berubah, ayo bertobat, nah itu bagus. Daripada kalau nanti terjadi seperti Matius 24, saat kita berdiri di hadapan Tuhan, loh Tuhan, bukankah aku sudah melayani, bukankah aku sudah melakukan mujizat, bukankah aku sudah mengusir setan demi nama-Mu. Dan di saat itu Tuhan berterus terang, baru saat itu loh, Tuhan baru berterus terang, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku. Itu mengerikan, karena di saat itu tidak ada lagi waktu untuk berbalik. Tapi kalau hari-hari ini kita ditegur Tuhan, kita dikoreksi Tuhan agar kelemahan kita ini mulai dibuang dan kita mulai beresi di hadapan Tuhan, bersyukurlah. Itu tanda Tuhan mengasihi kita. Yang kedua adalah para imam waktu berhadapan dengan kemuliaan Tuhan. Jadi kita tahu imam-imam di imamat ya, ada aturan yang banyak banget. Di kitab imamat dijelaskan para imam itu tugas sehari-harinya itu sudah ditentukan. Kalau setiap hari mereka harus masuk ke ruang kudus, ada yang ditugasi untuk mengganti ukupan, untuk terus biar menjaga ukupan itu terus nyala. Ada yang mengganti api yang di menorah. Ada yang mengganti roti di meja sajian. Terus imam-imam yang di pelataran apa tugasnya? Mereka harus mengumpulkan kayu bakar, terus mereka harus memotong setiap hewan yang dibawa oleh bangsa Israel untuk dipersembahkan pada Tuhan. Sini buru tengkukur gitu. Sini 1, 2 potong, kayak tukang jagal gitu. Terus lembunya mana lembunya? Sapi mana? Kambing dombanya mana? Dan mereka melakukan itu dari hari ke hari ke hari. Tidak ada tugas lain. Bayangkan betapa bosannya. Mungkin hari pertama masih semangat ya, hari kedua, hari ketiga. Lah kadang kalau bangsa Israel pada hari-hari tertentu mereka membawa persembahan yang banyak di hari raya tertentu. Bayangkan berapa ratus, berapa ribu kambing domba yang harus mereka potong para imam ini. Dan kalau kita baca di kitab Maleaki sebenarnya, para imam ini komplain di hadapan Tuhan. Loh Tuhan, tugas kami kok gini terus? Kok kami hanya melakukan tugas yang rutin, yang boseni? Kita pun bukankah demikian? Kita minggu demi minggu ke gereja. Kalau itu jadi rutinitas semata, wah ke gereja pertama pasti pendamaian. Terus nyanyi lagu worship. Terus kalau ada itu khotbah ya sekitar setengah jam 45 menit. Kalau udah itu nanti Pak Petrus naik perjamuan kudus. Sudah
deklarasi, kalau sudah doa berkat pulang, apakah tidak membosankan? Kalau tanpa kemuliaan Tuhan. Tapi Tuhan baik. Waktu bait Salomo ditahbiskan, dituliskan juga kemuliaan Tuhan memenuhi bait sucinya. Jumbai jubahnya memenuhi bait suci dan para imam tidak tahan berdiri. Mereka tidak bisa masuk bahkan di bait suci. Dan mereka tersungkur di hadapan Tuhan. Hari itu mereka tidak melakukan kegiatan rutinitas mereka lagi. Tapi mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mereka mengalami kemuliaan Tuhan. Kalau kita bertahun-tahun ke gereja, kalau kita mungkin berpuluh tahun sudah ke gereja tiap minggu demi minggu, minggu demi minggu. Tanpa perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tanpa kemuliaan Tuhan, kita akan terus melakukan rutinitas yang sama. Dan saya tuliskan yang kedua, kemuliaan Tuhan itu akan membongkar rutinitas kita. Dan hidup kerohanian kita akan lebih bergairah, karena kita mengalami Tuhan. Amin. Yang ketiga sekarang, para rasul. Saya mulai dengan yang kedua dulu. Para rasul waktu Roh Kudus dicurahkan. Mereka yang tadinya takut-takut karena Tuhan Yesus sudah tidak ada. Tuhan Yesus sudah diangkat ke sorga. Tapi Tuhan Yesus menjanjikan, tunggulah di Yerusalem, aku akan mengirimkan penolong bagimu. Mereka dalam keadaan ketakutan. Takut sama orang Romawi, takut sama orang Yahudi. Dan mereka hanya menunggu di loteng Yerusalem. Tapi 40 hari seperti yang dijanjikan, Roh Kudus turun. Dan kemuliaan Tuhan seperti api, seperti bara api yang hinggap di kepala mereka. Dan di situ mengubahkan mereka. Mereka dengan penuh keberanian mereka keluar dan memberitakan Injil. Dan sejarah gereja dimulai saat itu. Nah, ada yang menarik waktu Tuhan Yesus hanya mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung. Dari 12 murid, kenapa Tuhan hanya milih 3? Dan di atas gunung itu Tuhan Yesus yang disebutkan adalah transfigurasi. Tuhan Yesus berubah dari tubuh jasmaninya dia berubah bercahaya. Bahkan Alkitab menuliskan mukanya seperti matahari. Dan di situ kelihatan Musa dan Elia. Musa mewakili hukum Taurat dan Elia mewakili para nabi. Kenapa hanya 3 orang yang melihat Tuhan Yesus transfigurasi? Kemana yang 9 murid yang lain? Kok tidak diajak? Kok mereka tidak melihat Tuhan Yesus dipermuliakan di atas gunung itu? Jawabannya sebenarnya simpel. 3 orang ini yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Saya tahu meskipun saya share tentang ini, kami merindukan setiap kita mengalami kemuliaan Tuhan. Mungkin enggak semua kita, bahkan mungkin enggak akan banyak dari kita yang akan mengalami. Karena mungkin kita enggak mau dekat dengan Tuhan. Karena mungkin kita, Tuhan aku di sini aja, aku sudah cukup puas dengan apa yang ada, aku enggak mau dekat-dekat Tuhan. Nanti kejelekanku, keburukanku kebuka semua. Mungkin tidak semua mengingini hal yang sama. Ya, it's okay. Itu keputusan kita masing-masing. Dan di antara 3 orang yang melihat transfigurasi Tuhan Yesus, hanya 1 orang yang kemudian menuliskan kitab Wahyu dan melihat Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh dipermuliakan. Dan dia melihat peristiwa akhir zaman dibukakan, yaitu kepada Yohanes. Karena Yohanes dituliskan sebagai murid yang paling dikasihi. Apakah engkau mau jadi orang murid yang dikasihi? Apakah engkau mau menjadi bagian dari 3 orang ini? Atau mungkin murid-murid yang seperti pada umumnya? Atau mungkin mau jadi jemaat biasa? Itu pilihan. Tapi yang jelas adalah kemuliaan Tuhan terbuka dan ditawarkan kepada setiap kita. Apakah kita mau atau tidak? Yang keempat, Paulus waktu berhadapan dengan kemuliaan Tuhan. Paulus sebelumnya adalah Saulus, dia menganiaya orang-orang Kristen dengan sangat kejam. Karena itu menganggap sebagai ibadahnya.
Tapi Paulus waktu bertemu dengan kemuliaan Tuhan, ada lagu yang berkatakan, just one glimpse of your glory, just one touch of your hand, and we will never be the same. Hanya satu sekilas melihat kemuliaan Tuhan, dan hanya satu sentuhan tangan Tuhan, dan hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Itu yang dialami Paulus. Waktu dia mengalami Tuhan, melihat Tuhan, itu mengubah sejarah hidupnya. Itu yang saya namakan sebagai radical change. Perubahan hidup yang sungguh-sungguh radikal. Nah, berapa banyak dari antara kita yang hari-hari ini sudah cukup nyaman dengan keadaan kita dan tidak pernah berubah lagi. Kalau yang pemarah ya masih pemarah. Kalau yang dulunya suka gosip ya tetap gosip. Kalau yang melakukan dosa tetap melakukan dosa. Dan bahkan banyak pengajaran Kristen yang hari-hari ini ada, ya hypergrace dan lain-lain lah. Itu tuh bilang, sudah tidak usah berubah lah. Tuhan menerima engkau apa adanya, seadanya. Jangan berubah, nyamanlah dengan kondisimu. Dan dosamu yang dahulu, sekarang, dan ke depan sudah diampuni Tuhan. Jalani hidup dengan semaumu, dengan sebebasmu. Dan tanpa banyak orang tahu itu akan membawa mereka ke neraka. Karena Tuhan mau saat dia menyelamatkan kita, Tuhan mau terus mengubahkan kita. Perubahan itu proses Bapak Ibu. Terus berubah, terus berubah, terus berubah. Tapi kapan kita mengalami radical change bersama Tuhan? Kalau saya tidak mengalami radical change, saya tetaplah jadi orang yang minder, tidak berani menatap Bapak Ibu Saudara. Saya tetap jadi orang yang sangat introvert, yang tidak berani ngomong di depan umum. Tapi kembali kemuliaan Tuhan mengubah saya. Kapan terakhir kita berubah secara radikal bagi Tuhan? Kapan terakhir kali kita keluar dari comfort zone kita dan kita berubah menjadi seperti yang Tuhan mau? Minta alami kemuliaan Tuhan dan jangan pulang dengan kondisi engkau sama seperti engkau adanya sekarang. Next, cepat aja. Inilah kata-kata yang bagus yang saya temukan. Pertama, Tuhan terlebih rindu menyatakan kemuliaannya. Tuhan itu selalu siap sedia menyatakan kemuliaannya bagi kita. Masalahnya kita yang tidak siap. Masalahnya kita yang tidak mengingini, masalahnya kita yang tidak merindukan. Masalahnya kita yang sering membatasi Tuhan. Membatasi caranya bagaimana? Mungkin kalau kita sudah ibadah 1,5 jam sudah gelisah, kok belum selesai ya? Kok lama banget sih firman-Nya? Wah, cepet-cepet, sebentar lagi makan siang. Bukankah kita sering membatasi Tuhan? Kalau Tuhan mau bergerak, Tuhan sering dibatasi dengan pikiran kita, dengan apa yang kita anggap baik. Camkan ini, Tuhan terlebih rindu, Tuhan selalu siap menyatakan kemuliaannya bagi kita. Hanya apakah kita siap atau tidak. Yang kedua, kemuliaan Tuhan tidak hanya dinyatakan saat ibadah, di gedung pertemuan, di tempat ibadah kita, atau di benda-benda mati. Mungkin manifestasi hadirat Tuhan atau kemuliaan Tuhan yang tadi saya bilang mungkin ada minyak, ada debu emas, ada diamond dan lain. Itu adalah kemuliaan Tuhan yang dimanifestasikan dalam bentuk benda-benda mati. Tapi Tuhan terlebih rindu, Tuhan kepingin menyatakan kemuliaannya itu dalam hidup kita ini loh. Kita yang hidup ini, bukan benda mati. Tapi setiap saudara dan saya. Jadi waktu kita memulai tentang Glory of God ini banyak kesaksian yang masuk lah. Ada yang ngalami juga perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ada yang ngalami pelayanan malaikat, dan lain-lain. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya kepada setiap kita. Dan biar kita ini, kalau sudah ngalami kemuliaan Tuhan, maukah engkau jadi displaynya Tuhan? Maukah engkau bersaksi, menyaksikan itu bagi orang? Supaya orang lain juga ngalami yang sama. Kalau kita ngalami kemuliaan Tuhan terus kita diem,
kita takut bersaksi, mungkin kita takut salah. Justru disitulah kemuliaan Tuhan akan berhenti dalam hidupmu. Karena apa? Tidak jadi apa-apa. Tuhan menitipkan sesuatu yang besar, yang berharga. Tapi kalau itu engkau tidak bagikan, tidak saksikan, itu akan berhenti. Oke, yang terakhir. Menjadi bejana untuk kemuliaannya. Saya akan singkat aja, nanti istri saya akan sambung. Pertama, kita harus memiliki kerinduan dan keinginan yang kuat. Seperti tadi waktu Petrus, Yohanes, Yakobus yang diajak naik ke gunung. Kenapa hanya mereka bertiga? Karena mungkin hanya mereka yang merindukan Tuhan, ingin dekat dengan Tuhan. Yang lain tidak memiliki keinginan kerinduan yang sama. Yang kedua, apakah kita mau jujur di hadapan Tuhan? Seperti saat Yesaya berhadapan dengan kemuliaan. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Kelemahan kita, keburukan kita, apa yang kita tidak bisa, itu terbuka di hadapan Tuhan. Dan kita mau dikoreksi, mau diubahkan Tuhan, menjadi semakin serupa dengan gambarnya. Yang ketiga, miliki motivasi yang benar. Karena saat kemuliaan Tuhan turun, dan motivasi kita salah, mungkin kepada beberapa saudara akan dikaruniakan karunia kesembuhan, atau mengadakan mujizat. Tiba-tiba ada orang yang datang kepadamu, ini mbok tanahku didoakan biar cepat laku. Dan Tuhan menjawab doamu. Itu kemuliaan-kemuliaan yang Tuhan titipkan kepadamu. Tapi kalau motivasi hatimu tidak benar, dan kau mulai pakai itu untuk keuntungan pribadi, di situ kemuliaan Tuhan akan menjadi jerat, malah jadi jerat buat kita. Dan itu malah menghancurkan. Masalahnya apa? Diri kita yang tidak siap. Yang keempat, siapkan wadah hidup kita. Wadah itu selalu berbicara, kalau Pak Agung dulu bilang, Tuhan itu digambarkan sebagai air terjun yang gede banget. Nah, kita ini orang yang datang membawa wadah hidup kita masing-masing. Ada yang bawa gelas, wadah hidupnya cuma segelas itu. Dan waktu gelas itu disodorkan di bawah air terjun, ya pasti hanyut lah. Gelas yang kecil kena tekanan air yang deras bisa hanyut dan hilang malah. Ada yang bawa baskom, ada yang bawa gentong, ada yang bawa kolam yang gede. Yang paling ajaib kalau ada yang bawa pipa yang besar dan kemuliaan itu dialirkan dan ditampung, terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Kalau kita datang kepada Tuhan bawa pipa itu, artinya apa? Kita mau terus terhubung dengan Tuhan. Karena sekalinya pipa itu lepas dari air terjun itu, ya pipa itu tidak akan mengalirkan air lagi, akan berhenti. Tapi saat pipa itu terus, dan air terjun terus gerojok, masuk ke pipa itu akan terus mengalir. Itu yang ajaib. Jadi siapkan wadah hidup kita. Oke, istri saya akan melanjutkan. Hari ini kita akan melakukan yang beda. Kami selama 2 kali ini sudah meletakkan dasar-dasarnya. Istri saya akan menyambung sedikit dengan apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh kemuliaan Tuhan. Terus nanti kita akan nyembah bareng-bareng dan kita sama-sama minta di hadapan Tuhan agar kemuliaan yang dinyatakan dalam hidup kita. Shalom. Shalom. Beberapa tadi sudah Ko Markus bahas. Sebenarnya saya mungkin akan lebih banyak kesaksian ya. Oke. Saya di sini akan menyampaikan tentang 4 cara berjalan dalam glory of God. Ya, ini. Mungkin kebanyakan dari kita mikir ya, kalau glory of God temanya, waduh kok berat ya. Glory of God ini mungkin beberapa dari kita mikir itu kayak sesuatu yang sulit buat kita capai. Kayak rasanya tuh enggak bisa kita sentuh dan sangat jauh gitu loh dari kita gitu. Karena itu tuh sangat sulit banget dicapai gitu. Tapi sebenarnya glory of God, kemuliaan Tuhan itu available buat kita semua.
glory of God itu bisa kita peroleh dengan kita tuh build in, membangun. Kuncinya satu, kita benar-benar mengingini, mencari, terus punya iman yang kuat. Pokoknya kayak piye ya, Tuhan pengen banget gitu loh, punya hati yang benar-benar rindu. Karena Tuhan itu sebenarnya sudah desain kita. Tuhan itu ciptakan kita, Tuhan sudah mendesain kita. Itu membuat kita itu glory of God itu sudah ada dalam diri kita. Sebenarnya sudah ada. Cuman kadang kita tuh kayak enggak menyadarinya dan enggak mau mengingininya lebih lagi gitu loh. Di Perjanjian Lama kalau kita lihat glory of God tadi Ko Markus sudah cerita ya, semuanya tuh kayak kasat mata gitu ya, kayak di Keluaran 24 ayat 17, Habakuk 3 ayat 4, nanti dibaca di rumah aja ya. Jadi kuncinya satu, yang pertama ada 4 cara berjalan. Yang pertama tuh look for the glory of God, mengingini dan mencari. Untuk mengingini dan mencari ini perlu iman yang kuat, benar-benar kuat. Tuhan aku mau. Ada satu kata di sini tuh berkata, you cannot see the glory of God if you are not expecting it. Kita tidak akan pernah melihat glory of God. Kita tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan kalau kita tuh tidak benar-benar mengingini kemuliaan Tuhan itu ada dalam diri kita. Saya kemarin baca di salah satu ini ya, kalau mungkin kita bertanya-tanya, kalau di Perjanjian Lama kan Tuhan kayak menurunkan tiang awan dan tiang api, terus kayak misalnya kayak kalau berkenan di satu persembahan langsung disambar dengan api, kan itu real gitu loh kan. Terus kita mikir apa kalau di hari-hari ini tuh sekarang tuh apa bisa? Pernah enggak kita bertanya seperti itu? Kalau saya sih tanya, Isa enggak ya Tuhan? Tapi terus Tuhan bilang, Isa banget. Kayak tadi kayak Ko Markus ngomong, jangan pernah, apa ya bahasanya tuh, saya tuh maaf ya bahasa saya campur-campur ya. Jangan pernah ngilani. Tuhan pengen nyatakan dengan apapun itu suka-suka Tuhan gitu loh. Nah kemuliaan Tuhan, itu jangan pernah dikilani dengan kalau kita lihat debu emas. Kita lihat, oh ya tadi Ko Markus bilang, Palembang turun debu emas, turun diamond. Sebenarnya saya pernah dapat satu. Itu pada saat saya di rumah, saya habis datang dari Palembang tuh, saya tanya sama Tuhan, kok iso ya Tuhan keluar diamond di depan? Ini tenanan morak gitu, saya bilang gitu sama Tuhan. Itu tenanan apa enggak? Tuhan, buat aku percaya Tuhan, aku pengen banget ngalami. Itu loh tadi, ingin nih, aku pengen banget lihat Tuhan. Tapi mbah carane piye Tuhan? Terserah Tuhan. Saya enggak minta terus Tuhan gelinding ke apa biar saya percaya enggak. Tapi Tuhan, aku pengen banget buat aku tuh mengerti. Ini tuh gimana kok kayak gini, karena tuh jujur aja kali pertama saya datang Palembang terus lihat-lihat yang kayak gitu. Terus saya sama dandan itu. Saya tuh kalau omong-omong mbak Tuhan tuh sama saya make up sendiri di depan meja rias saya. Terus Tuhan tuh di kuping saya tuh bilang gini, "His, gue lo lihatan ngarepmu ya nopo?" Kayak gitu. Apa tuh Tuhan? Kayak gitu. Saya terus lihat di depan. Padahal itu saya benar-benar enggak ada perhiasan atau apa di depan tuh enggak ada. Terus saya lihat di depan, kok ada kecelip kilap gitu ya. Terus saya giniin, pegangan aku digituin. Terus tak pegang, tak gini, kok lancip iki opo iki? Terus tak giniin, saya dapat diamond loh. Saya dapat diamond itu kecil banget. Kenapa kok Tuhan kasih kecil? Karena ya Tuhan itu ngerti lah ukuran biar kita percaya tuh gimana. Tuhan paling mengenal kita lah. Kalau itu dikasih yang gede tak kira tuh protolan dari perhiasan imitasi papi gitu. Ini bentuknya aneh, runcing banget, kecil gitu. Dan sangat-sangat berkilau. Nah itu enggak saya jadikan apa kayak terus wah aku dapat ini terus tak jadi kayak cuma enggak. Cuman itu kalau Tuhan bilang itu buat tanda. Tanda itu antara saya dengan Tuhan. Untuk
Tuhan tuh membuktikan gitu loh. Kalau hari-hari ini tuh bisa kita semua alami. Nah kalau yang di hari-hari sekarang kalau kita di pelayanan itu Tuhan tuh bisa nyatakan kemuliaan Tuhan itu lewat misalnya kayak satu hamba Tuhan Kenneth Hagin ya. Itu dia tuh saya baca di ini tuh kalau dia tuh lewati jemaat. Itu jemaat sudah rebah, sudah tumbang. Itu salah satu tanda bukan hamba Tuhannya yang hebat, tapi kemuliaan Tuhan itu ada atas dia. Jadi sebenarnya kita pun bisa. Kita sama-sama makan nasi kok. Sama-sama umat Tuhan, sama-sama kepunyaan Tuhan, sama-sama ciptaan Tuhan. Tidak ada yang lebih sakti, tidak ada yang lebih hebat. Semua itu karena Tuhan. Cuman satu, mau ndak kita dipakai? Mau ndak kita mengingini dan mencari? Dan mau ndak kita punya iman yang benar-benar besar, yang benar-benar kuat buat percaya kalau kemuliaan Tuhan itu ada dalam diri kita. Terus yang kedua, mungkin saya tidak akan lama-lama ya, saya akan banyak kesaksian. Saya tidak akan bacakan semua ayat yang di sini, beberapa sudah sama dengan Ko Markus. Yang kedua, itu cara berjalannya dengan pray for the glory. Tekun. Kita butuh ketekunan untuk kita terus minta. Kalau Tuhan tuh kasih contoh saya gini, Tuhan kasih contoh saya gini, kalau kamu doa, itu minta selalu sama Roh Kudus bilang sama, kalau kamu doa itu minta selalu sama Tuhan itu, minta lapar terus gitu loh. Tuhan, mbok buaten aku tuh lapar terus, aku tuh pengen banget, pengen buat aku tuh mengingini Engkau tuh lebih dari segalanya. Buat aku tuh selalu haus dan lapar akan Engkau. Bikinan geragas Tuhan gitu loh kasarnya. Bikinan geragas. Bikin aku tuh lapar terus, kurang terus. Karena itu penting buat kita. Karena kita tuh manusia kadang kalau kita habis misalnya ibadah, terus merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, terus cepat puas. No, jangan cepat puas. Minta Tuhan, kurang Tuhan. Tekun, minta, cari. Terus yang kedua, itu tadi di Keluaran 33 ayat 18 ya. Kita tekun, minta, cari. Terus yang di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Itu di situ diceritakan tentang Pentakosta ya. Nah di situ Tuhan kan nurunin kayak benar-benar kelihatan tuh di atas kepalanya tuh lidah-lidah api, terus mereka semua berbahasa roh. Itu kan real ya, kelihatan ya. Nah itu kenapa kok bisa terjadi kemuliaan Tuhan yang begitu? Karena ada unity, sepakat. Mereka enggak cuman sendiri loh ya. Mereka kumpul jadi satu, terus berdoa dengan kuat minta kemuliaan Tuhan turun. Nah kita di sini big, kita satu hati, kita sepakat minta Tuhan untuk benar-benar setiap kali ibadah itu kemuliaan Tuhan itu turun. Berdoa untuk kita bisa mengerti dan menangkap tentang seberapa kayanya bobot warisan kemuliaan Tuhan untuk orang-orang kudusnya dan juga untuk kita. Ketika kita sadar kita mewarisi kemuliaan dari Tuhan, kemuliaan dari Tuhan itu sudah didepositkan dalam diri kita. Dan minta hikmat Tuhan dengan tetap baca firman untuk kita bisa merealisasikan untuk berjalan dalam supranatural, dalam kemuliaan Tuhan. Itu real, nyata jadi daging dalam hidup kita. Kalau kita cuman berdoa, pengen, tapi kita enggak ada dasar firman Tuhan. Itu kita enggak akan maksimal. Kita enggak akan pernah dapat realisasinya itu full. Jangan cuman minta minta yang tanda-tanda yang kayak tadi Ko Markus bilang, jangan terus wah ini dah enggak ada debu emasnya, enggak ada kemuliaan Tuhan, enggak. Glory of God itu benar-benar saya alami. Saya boleh cerita, suatu saat tuh saya kan yang kemarin ya, pameran yang kemarin ya.
Saya tuh sebenarnya males sih ikut pameran. Sebenarnya sudah saya ceritakan di ibadah kaum wanita. Saya males banget, satu keluar duit banyak. Stand-nya itu enggak murah dan ini malah naik gitu loh. Terus yang kedua, saya mesti bayar buat dekor. Saya stand 3x4 itu 7,5 juta saudara buat 3 hari. Kan eman-eman secara manusia ya. Terus dekor itu 7,5 juta lagi. Buat dekor ukuran 3x4. Eman banget. Tapi itu saya sembahyang, Tuhan biar kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak-Ku. Kalau memang Tuhan pengen aku ikut pameran, do it. Aku jalan. Tapi saya enggak minta tanda sih. Nanti kalau Tuhan kasih tanda ini saya jalan, enggak. Pokoknya saya bilang kalau Tuhan mau apapun tandanya, suka-suka Tuhan. Karena tadi Ko Markus bilang Tuhan itu Tuhan yang kreatif. Jangan pernah nyeting Tuhan. Kalau doa itu, kalau doa itu jangan pernah. Nanti kalau gini berarti aku boleh gini. Enggak, jangan pernah kayak gitu. Belajar. Kalau memang Tuhan mau, ya biar Tuhan yang kasih tanda. Tandanya apa Mboh? Biar terserah Tuhan. Nanti kita tuh kalau Tuhan yang kasih tanda, kita tuh pasti ngerti. Oh ini Tuhan yang mau. Ini tanda dari Tuhan. Kita pasti kayak tek gitu loh. Oh ini tanda dari Tuhan. Jadi pada saat itu Tuhan kasih tanda. Tiba-tiba nama saya tuh sudah ditulis di petanya IO-nya itu. Loh, saya telepon sama IO-nya. Kok nama aku wis mbok lebokke ya Pak, aku wis ngomong mbek kowe nek aku gelem melu. Aku bilang gitu. Terus engkohnya ini bilang gini, ikutlah Ci, wis di DP ya sama Best Western. Waduh. Yang DP awal itu Best Western masukin nama saya dengan dia. Jadi kita satu stand. Ya wis aku ikut. Ya sudah Tuhan, saya ikut. Belum cuma itu loh, Tuhan tuh kayak neteke lagi gitu loh. Mau nyata ini loh biar aku tuh mantep gitu loh. Padahal saya udah enggak minta tanda lagi. Terus tiba-tiba saya tuh ditelepon. Saya mikir wah ini ya wes berarti siap-siap nabung ini. Spend duit segini. Tapi percaya kalau Tuhan yang nyuruh, Tuhan akan cukupkan. Ndak usah mikir piye carane. Wes ngelinding wae. Jalan aja. Meskipun kita cuma bisa lihat setapak, mbuh di depan apa. Ya percaya aja, nurut aja jalan. Oh kelihatannya baru segitu, ya jalan aja segini. Jangan terus sok pinter jalan di depan lebih dulu, enggak. Ya jalan segini. Nanti kalau di depan segitu lagi, ya wes melangkah lagi segini. Alon-alon enggak apa-apa. Nah, terus tiba-tiba tuh ada yang telepon saya. Orang ini enggak pernah telepon saya. Mungkin nomor saya juga mbuh dia punya apa enggak. Tiba-tiba dia tuh telepon saya. Ya, ini Filia ya? Iya. Non, kue mau dekor kayak apa? Waduh. Lah ini dekor The Best Solo, mesti larang. Saya mikir gitu. Wah enggak berani kok ini harganya mesti mahal. Saya bilang, wes enggak usah mikir. Tak dekor kowe pengen kayak apa, golek gambar nggone internet, nyari gambar di internet, pengenmu seperti apa, nanti tak paske, tak gambarke. Lah bayar berapa kok? Saya tanya gitu. Free. Saya dapat gratis. Didekorkan sama dekor The Best Solo. Lucky Decoration. Itu terkenal paling mahal di kota Solo. Saya enggak bayar 1 sen pun. Dan pada saat hari loading barang, saya tetap nganterin Ko Markus pelayanan di Semarang. Malamnya, besoknya saya ikut loading lagi sampai pagi. Saya lihat malah Ko Luki itu bilang gini, pulang istirahat to bobo.
Dia nunggu, seolah-olah itu stand saya bayar. Dia nunggu, dia bertanggung jawab nunggu setiap detailnya, dia mapaki yang terbaik. Itu Tuhan. Saya sebelumnya saya tidak pernah omong ngobrol panjang sama Koluki dan saya tidak pernah minta sponsor sama Koluki. Tidak pernah, saya tidak berani minta sponsor sama Koluki. Tapi ajaib, hari itu dia yang bilang, "Kowe pengen kayak apa?" Bahkan saya sodorkan satu desain, itu dia buat semirip mungkin dengan yang saya pengen. Ajaib. Bukan cuman itu, yang lain, stand-stand yang lain, itu tuh apa ya, bayar. Sebelum pameran mereka tuh nyari model buat photoshoot, nyari model buat photoshoot, buat bikin materinya, materi pamerannya itu tuh ya brosur, ya video. Saya enggak loh. Tanpa saya tahu, makanya Tuhan itu paling ngerti kita, paling ngerti ke depan tuh kita habis itu ada apa tuh Tuhan paling tahu. Jadi kita tuh jangan sok pintar dengan hidup kita gitu loh. Jangan sok pintar dengan masa depan kita. Jangan sok pintar kita sok ngerti kita nih masa depannya mau gini-gini. Wes nurut aja. Saya enggak ngerti. Saat itu tuh ada satu klien dia tuh cantik banget, cantik. Dia klien itu sampai hari make up, siap dia mau make up buat photoshoot. Bayar loh ya, bayar ke saya. Bahkan bayar ini dia nambahi. Saya enggak minta, dia selalu nambahi. Nambahinya tuh enggak 100-200 ribu. Nambahinya tuh angkanya mesti lumayan gitu loh. Ada jut gitu lumayan toh. Jadi saya ditambahi. Jadi dia bilang, "Cik, aku mau make up bek gue, aku enggak mau nek make up bek gue. Aku enggak isai nek Sabtu Minggu, hari biasa enggak apa-apa, semua suruh." Jadi dia milih make upnya dulu, terus fotografer dan hairdo ikut. Saya enggak ngerti kalau itu saya mau ikut pameran loh ya. Jadi kita kerjakan photoshoot, saya make upin. Ternyata Tuhan tuh siapkan buat itu. Saya enggak usah bayar model. Sudah jadi video klip, sudah materi foto sangat banyak karena dia pakai fashion stylist, pakai fotografer. Saya bisa jadikan dia cover brosur. Saya enggak usah bayar, yang lainnya bayar. Saya diceritani salah satu MUA juga itu teman saya, baik sih orangnya. Dia bilang, tak tanyai, "Kowe bikin brosur ini bayar enggak? Kemarin photoshoot model." "Bayar Ci, satunya 500 ribu, aku pakai 2. Terus ada yang fashion show pakai berapa orang, 10 apa berapa orang tuh bayar semua." Saya enggak bayar. Setiap detail itu Tuhan sudah hitung. Tuhan tuh kalau nyuruh itu enggak pernah ngeculke. Asal kita di track yang benar ya. Tuhan tuh kalau nyuruh mesti tuntas. Mesti tuntas. Sampai model yang dibuat di pameran itu saya enggak bayar. Saya pernah cerita di Instagram, mungkin semua sudah pada tahu. Modelnya itu yang tahu di situ tuh Dika. Kita cari model on the spot. Enggak ada yang bisa. Tapi Tuhan itu mau kasih yang terbaik. Tuhan itu kasih yang terbaik. Saya telepon siapa-siapa, enggak ada yang bisa sampai pacarnya Dika tuh mau tak buat. Secara manusia kan usaha manusia ya pasti ya. Usaha manusia. Wah, golek sopo ya, sopo sing gelem wis sak-sae. Itu usaha manusia. Nek manusia tuh sak-sae sak kecekeli. Tapi nek Tuhan, kalau Tuhan itu kasih yang terbaik. Pada saat itu saya udah bingung. Kan Tuhan pulang dari gereja itu, saya kan tetap ke gereja. Terus pulang dari gereja Tuhan bilang, demo di booth. Lah modelnya sopo Tuhan? Model belum ada, belum persiapan. Kita ndak prepare sianan itu sudah bilang, "Mbok wis Tommy kesel. Ndak usah. Kesel mi bawa barang ke sini, wis jaga pameran nanti sampai malam lho, kesel." Itu manusia, ya toh. Tapi Tuhan bilang di telinga saya, "Ayo demo, baju ndak ada. Mosok model tak make upin nganggo hem, kan ya wagu. Bajunya bukan baju mantan kita, di sini kan pameran bright toh. Terus piye Tuhan? Itu pas di situ ada siapa ya? Ada Dika, ada Cik Yuli waktu itu. Saya cari semua, telepon, cepet kontak. Siapa sih sampai ada Mbak Vina mau dijokke? Siapa ini? Siapa yang mau? Siapa yang mau tak make upi? Terus aku udah lemes, nggak ada Tuhan. Terus Tuhan tuh cuma bilang, saya bilang gini, bilang sama saya gini.
menengo. Tuhan bilang itu. Menengo. Terus, sembuh. Terus saya ke kasir, ada yang deal waktu itu, saya ke kasir. Saya tuh ketemu. Ya, saya juga disupport sama lightingnya, sama Lotus Production itu saya juga free. Ajaib banget pokoknya. Terus saya ketemu itu Edo, waktu dia lagi lihat-lihat di panggung itu, terus saya bilang, "Do, golek ke kancamu sing ayu sapa, Do?" Saya tuh bilang gitu. Sak-sake, Do, golek ke kancamu sing ayu sapa sing gelem tak make up sekarang. Saiki, Ci, dia gitu. Terus dia tuh sama nyelemong bilang gitu, "Mbok klienmu yang kemarin itu loh, Wila Ayu toh, sing kemarin deal mbek kowe itu loh." Oh iya, tapi itu saya tuh enggak berani minta dia. Karena satu, dia klien, dia tuh bayar saya. Mosok ya mau tak orek-orek di booth, ya toh, mau tak make up di booth, mosok ya mau. Boleh. Terus Tuhan bilang, "Telepono." Ya udah, saya telepon. Jess, namanya Jessica, mau ndak tak make up di booth? Tak make up di booth, aku bilang gitu. Jadi volunteer, aku ya bilang gitu. Saya ndak kuat membayar dia, tak kasih berapa. Kurang pekewoh kakean kok ya ya. Terus Jessica bilang ini, "Loh, ayo Ci." "Loh, lah kok di mana?" "Aku di sini." Dia bilang, "Loh, aku lagi makan di atas." Saya kan pameran di bawah. Dah, terus langsung dia bilang sama calon suaminya, "Kowe pulang oh." "Hah, Jess, tenane lho Jess." "Iya, kowe cuci muka di sini ndak apa Jess?" "Ndak apa-apa, ayo." Dia itu dulu pernah jadi model. Ternyata dia tuh model di fashion, dia tuh. Langsung mau loh. Padahal itu dadaan. Baju, sekarang masalahnya baju, ya toh. Ini model sudah dapat, masalahnya baju. Lah kok saya ingat Yoha tuh ninggali rob tinggal satu unting-unting itu. Tinggal robnya ya itu. Yang dulu tak pakai pameran yang kemarin ya itu. Pakai lagi, ya tak pakai lagi. Dan itu model, saya ndak bayar. Yang kedua, terbaik. Dia terbaik. Dia bantu aku banget. Habis di make up mah dia bilang, "Aku tak keliling." Dia keliling mah, dia promo kemana-mana. Dan dia sampai tutup tuh sampai selesai. Ada klien satu berdiri di depan tanya-tanya make up, dia ikut jelasin. Aneh toh, dia klien, dia yang towo saya malah. Ajaib. Pokoknya satu, doa. Tanya Tuhan, "Tuhan, maumu gimana?" Tuhan, sebelum pameran Tuhan pernah janji, ambil booth itu. Sebenarnya saya minder sih, yang lain pakai booth-booth besar. Saya tuh nyelempit di tengah cuman 3x4 itu buat paruan berdua. Sebenarnya saya minder, tapi terus Tuhan bilang gini, "Ikut, ambil yang paling cilik." Lah kok, aku bilang gitu, lah kok paling cilik? Sing kemarin aku gede loh Tuhan, ning gone hook sing situ. Ambil sing paling cilik wis nurut toh. Oh iya. Nanti aku akan bikin jadi satu kesaksian yang besar dari booth yang kecil itu. Dan itu benar-benar saya alami. Saya tanya waktu selesai pameran. Waktu selesai pameran itu apa ya? Kan di grup yang ikut pameran itu ngumpulin list penjualan berapa. Saya kaget. Dari booth yang sangat kecil, booth yang paling cilik itu di Parol 2. Booth yang paling kecil. Saya lihat di booth yang besar, itu salesnya. Kalau Tuhan itu bikin pembedaan ya, itu enggak nanggung-nanggung. Saya deal itu, wirawiri ke kasir itu. Sampai ada yang ngitungi, "Cik, ki pitu Cik wesan Cik. Dong kon ndek ini sampai dina iki ke pitu kok kowe ngitungi toh," aku begitu. Kowe soalnya bikin itu orangnya yang jaga pameran di dekat booth kasirnya bilang gini, "Kowe membuat aku terintimidasi." Dia bilang itu, adalah saya enggak maksud mengintimidasi dia. Jadinya dia bilang, "Wedian Cik, kowe gol piro?" Saya ditanya gitu. Saya tuh enggak ngitung di nota toh. Terakhir saya tak bukain nota, tak hitung. 10 bright deal di situ. Sepanjang saya ikut pameran, saya tuh enggak pernah loh deal sampai 10.
Biasanya tuh 1, 2, 3. Itu sudah oke banget. Sudah oke banget. Padahal nek dinalar, saya tanya Tuhan, untuk harga saya juga tanya Tuhan. Iki piye Tuhan, harganya pakai yang lama atau yang kon ngunggah ki? Naik. Lah apa payu? Percaya. Harga naik. Deal. Di luar dari kepala kita. Dan kliennya benar-benar klien pilihan Tuhan. Ajaib. Kemuliaan Tuhan itu tidak cuman pada saat kita ibadah, tapi glory of God itu ada dimanapun kita ditempatkan. Meskipun itu di pekerjaan kita, itu harus ada kemuliaan Tuhan yang kita keluarkan sehingga orang lain itu lihat. Sampai ada satu fotografer itu marani saya, aku ngerti kue, dia bilang gitu, nyah manggil aku gitu. Apa? Aku bilang gitu kan. Aku tahu kamu, dari kamu itu belum jadi MU aja dari awal pertama kali belajar make up. Kowe nganggo sebeh apa? Sampai saya ditanya gitu. Mesti kowe ana dukune. Aku digituke. Mesti kowe ana dukune, ora mungkin. Kowe ada Instagram apa? Tanya gitu. Instagram selain sing punyamu nih ada lagi ndak? Tak bukai semua. Kowe nganggo sebeh apa? Kowe ngomong aku, kudu lunga ndi? Aku wis jenuh, aku ngene-ngene terus, dia bilang gitu. Saya udah jenuh, saya gini-gini terus. Pakai sebeh apa? Tak melu. Sebeh. Kowe melu aku minggu. Sebehnya. Sebelum saya ikut pameran, sebelum saya buka pameran itu, setiap hari, dalam 3 hari itu, kita selalu mengawali dengan doa. Terima kasih buat tim doa. Saya punya tim doa. Itu dukun saya, sebeh saya, ada support. Ada support. Doa, pray for the glory. Yang ketiga, dalam kemuliaan, prepare for the glory. Yang ketiga, prepare for glory. Jadi kita juga harus ready. Ready, jangan terus sak-sae. Tadi Ko Markus bilang, jangan ya apa adane kayak gini. Itu tidak pantas buat kemuliaan Tuhan tinggal dalam diri kita. Karena kemuliaan, glory of God, itu ada bobot, ada tingkatnya, ada levelnya, ada degreesnya. Kita tidak bisa sak-sae kalau kita mau mengalami kemuliaan Tuhan. Itu jangan jadi apa adane saonone. Tidak bisa. Kasih yang terbaik, the best. Kasih yang terbaik. Yang terbaik bahkan yang di luar secara manusia kita tidak mampu. Tapi lakukan kasih yang terbaik. Di luar dari ekspektasi standar yang kita tetapkan. Kasih beyond, kasih yang terbaik. Kayak saya tuh kalau make up suwe, saya udah terkenal lama. Suwe. Setiap IO pasti kasih saya waktu. Make up siapa? Cik Pilia, suwe, mesti dia bilang, mereka bilang itu. Suwe, saya mesti dikasih 4,5 jam. Padahal saya tidak akan gunakan itu 4,5 jam utuh, enggak. Tapi saya tidak mau. Detail saya luput gara-gara waktu. Meskipun ya tadi yang model itu saya tidak dibayar ya. Dan dia juga tidak dibayar. Tapi saya kasih yang terbaik. Saya kasih makeup di booth itu. Makeup bride, benar-benar makeup bride. Saya kasih pas di booth itu benar-benar bahan buat bride. Bukan yang wah ini karena model tak kayak ecek-ecek, no, enggak. Makanya kenapa saya enggak pernah mau make up sampai banyak orang. Sampai saya tulis di brosur, 1 hari 1 bride. Lebih dari itu meskipun jamnya enggak tempuk, saya enggak mau. Itu sudah jadi komitmen saya. Kasih yang terbaik dan hargai kemuliaan Tuhan yang ada di hidupmu. Kalau engkau tidak bisa menghargai hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan yang ada dalam hidup kita, kita tidak layak menerima kemuliaan Tuhan. Dan kita tidak akan pernah terima full kemuliaan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, walk in the glory of God.
Tadi Ko Markus sudah bilang tentang yang 2 Korintus 3 ayat 18, saya tidak akan bahas lagi. Terus saya akan tambahkan lagi di kisah para rasul 2 ayat 47 untuk kita berani jadi yang berbeda dengan dunia. Nah, yang ketiga di Efesus 6 ayat 15, ini tidak usah dibaca ya, nanti baca di rumah. Efesus 6 ayat 15. Mungkin yang Efesus 5 bisa ditayangkan. Efesus 6 ayat 15. There is glory in your feet. Coba Efesus 6 ayat 15. 6 ayat 15. Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi setiap kemuliaan Tuhan itu pada saat ada dalam diri kita, ojo disinggahi dewi. Tuhan itu ngasih kemuliaan Tuhan ada dalam diri kita tuh buat apa toh? Buat kita jadi etalasenya Tuhan. Etalasenya Tuhan yang hidup. Bukan etalase yang ditutupi. Lah nek kalau etalasenya dikerukupi, orang lain tidak akan lihat. Orang lain tidak akan lihat. Dan kayak kita orang tua ya, kalau kita ngasih anak ya, kalau kita ngasih anak, terus anak ini keteriman gitu loh, dikasih keteriman, seneng, pamer ke teman-temannya, anak kecil kan kayak gitu ya. Oh, aku dikasih ini bagus ini. Kita sebagai orang tua, mesti kita kan ikut seneng gitu loh. Kita seneng, kita mesti kepengen lagi. Aduh, dia pengen apa lagi ya? Tuhan juga kayak gitu. Kita tuh kayak sebagai ya memang kita ini sudah diciptakan Tuhan itu tuh buat aktif sebagai alat kemuliaan Tuhan. Biar kita jadi kesaksian kalau kita tuh berbeda karena ada glory of God dalam diri kita. Karena kita di 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Di 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Buka lagi ya, yang dibuka cuma beberapa ayat aja sih. Di 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Oke, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Bahwa roh Allah diam di dalam kita. Roh Allah sudah ada di kita. Sudah ada. Nek saya bisa, kita semua di sini juga bisa. Nek saya punya, kita semua di sini juga punya. Porsinya sama. Sama-sama ditebus Tuhan. Dan sama-sama roh Tuhan sudah diam di dalam kita. Jadi kita harus aktif jadi etalasenya Tuhan. Yang terakhir, tadi sudah 4 ya. Yang terakhir sebagai rangkuman aja. Yang terakhir selalu latih diri kita untuk looking, praying, dan walking. Jika tubuh kita sebagai bait Allah yang hidup itu berarti kemuliaan Tuhan itu berdiam dalam diri kita. Kita bisa jadi alat yang hidup dan aktif untuk melakukan hal-hal yang ajaib dan yang besar, yang supranatural dan mendemonstrasikan kuasa Tuhan dengan ajaib untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau saya tidak ikut pameran, saya tidak akan ngalami seperti ini. Dan tidak akan banyak orang penasaran sebeh saya siapa. Dengan saya berani melangkah, dengan nurut sama Tuhan, maka karya Tuhan, kemuliaan Tuhan itu akan banyak dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Amin buat firman Tuhan.